Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas topik penting dalam epidemiologi lingkungan tentang sampah, limbah, dan ekskreta manusia. Kita akan membahas persoalan-persoalan krusial yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari terkait sampah, limbah, dan ekskreta manusia. Di akhir pembelajaran ini, saya harap kalian mampu menjelaskan definisi, klasifikasi, karakteristik, dan sumber dari sampah, limbah, dan ekskreta manusia. Diharapkan juga Anda mampu menganalisis hubungan pengelolaan sampah, limbah, dan ekskreta dengan penyakit-penyakit berbasis lingkungan. Lebih penting lagi, kita akan belajar bagaimana pengelolaan yang buruk bisa berdampak langsung pada penyakit lingkungan tersebut dan apa yang bisa kita lakukan sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat dan tentunya khususnya sebagai calon ahli kesehatan lingkungan terhadap permasalahan ini. Nah, kita mulai dengan fakta yang mencengangkan. Karena ternyata Indonesia ini menghasilkan sekitar 70 juta ton sampah per tahun. Nah, sayangnya sebagian besar belum dikelola dengan baik. Bisa Anda lihat di Kota Padang itu sehari rata-rata menghasilkan 600 ton sampah. Dan semua diantar ke TPA, ke tempat pembuangan akhir sampah. Sehingga tentu pada akhirnya TPA sudah tidak sanggup lagi menampung sampah harian dari warga Kota Padang. Bisa kita bayangkan apa yang terjadi di beberapa tahun ke depan. Nah, disitulah kepedulian seluruh elemen diharapkan. Apa upaya yang bisa dilakukan untuk mengelolanya. Nah, ditambah lagi akses sanitasi yang belum merata memperparah penyakit seperti gangguan saluran pencernaan dan gangguan pernapasan seperti diare dan ispa. Jadi ini bukan hanya masalah kebersihan, tapi ini adalah masalah kesehatan masyarakat tentunya. Nah, sampah itu sendiri apa? Nah, sampah adalah sesuatu yang bisa ketemui setiap hari. Jadi, sampah itu adalah sisa kegiatan manusia ataupun proses alam yang berbentuk padat. Jadi, itu kita temui sehari-hari. Nah, tapi kita juga harus tahu bahwa sampah itu bukan hanya satu jenis saja, jadi banyak jenis dari sampah. Kita mengenal ada sampah organik, sampah anorganik, dan tentunya limbah B3 domestik, limbah B3 yang dihasilkan oleh aktivitas harian masyarakat. Nah, sumbernya bisa dari rumah tangga, kemudian dari pasar ya, dari industri-industri kecil, mungkin industri-industri rumah tangga atau UMKM, atau dari fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, sarana-sarana ibadah. Nah, tentunya tanpa pengelolaan yang baik, sampah bisa menjadi sumber penyakit yang serius. Nah, limbah berbeda dengan sampah. Limbah bisa berupa cairan dan tentunya ada yang berbahaya. Misalnya black water dari toilet ataupun limbah medis. Nah, kalau ini bocor ke lingkungan, tentunya risiko penyakit seperti
hepatitis, diare akan meningkat secara drastis. Nah, makanya penting bagi kita untuk memahami bagaimana mengolah limbah dengan aman. Nah, kita tahu bahwa limbah yang mengandung bibit-bibit penyakit tersebut nanti akan disebarkan oleh faktor-faktor penyebar penyakit sehingga hinggap di makanan manusia atau mungkin seperti minggu kemarin kita pelajari bagaimana perjalanan penyakit-penyakit tular vektor tersebut. Ya, bisa jadi adanya genangan air yang mengakibatkan penularan penyakit skistosomiasis akibat buangan dari tikus seperti yang kita pelajari kemarin. Baik. Nah, ekskreta manusia. Ekskreta adalah istilah halus dari feses dan urin ya. Dua hal ini sangat potensial menyebarkan penyakit. Nah, pengelolaannya melibatkan sistem sanitasi seperti jamban sehat dan septic tank. Jadi bagaimana ekskreta manusia tersebut tidak mencemari lingkungan, tidak menjadi polutan bagi lingkungan, tentunya butuh penanganan. Nah, salah satunya adalah dengan jamban sehat dan penggunaan septic tank yang sesuai standar. Nah, praktik buang air besar sembarangan tentunya akan memperburuk kondisi sanitasi lingkungan. Nah, praktik BABS ini masih menjadi masalah serius di beberapa daerah di Indonesia. Nah, mari kita lihat dampaknya. Sampah organik ini, sampah-sampah yang berasal dari makhluk hidup ya, tentunya bisa mengundang lalat dan tikus karena itu menjadi sumber makanan bagi lalat dan tikus. Juga faktor penyakit seperti leptospirosis. Sementara sampah anorganik bisa menampung air hujan dan jadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Bahkan gas dari tumpukan sampah seperti metana bisa menyebabkan pencemaran di udara, juga bisa mengakibatkan penyakit saluran pernapasan seperti ISPA. Nah, limbah cair bisa mencemari sumber air. Bisa menimbulkan penyakit hepatitis A, kolera misalnya, hingga polio. Semua bisa ditelusuri ke limbah yang tak dikelola. Kalau kita bicara limbah industri, risikonya lebih serius lagi, dari gangguan saraf hingga kanker. Sedangkan dari ekskreta manusia seperti urin dan tinja, kontaminasi tinja itu bisa menyebabkan diare, cacingan, bahkan penyakit parasit seperti skistosomiasis. Jadi buang air besar sembarangan, kemudian sistem septic tank yang tidak sesuai standar, jadi bisa mencemari lingkungan. Bahkan mungkin ada malah ekskreta manusia itu dialirkan ke saluran pembuangan limbah perumahan misalnya. Nah, air minum yang terkontaminasi tinja tentunya menjadi jalur utama dari penularan penyakit. Nah, WHO menyatakan sanitasi aman bisa menurunkan angka diare hingga 36%. Tentunya hal ini akan sangat signifikan. Jadi, bagaimana kita bisa menciptakan sanitasi yang aman, yang sesuai standar, sehingga bisa menurunkan prevalensi penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan.
Surveillance adalah kuncinya. Jadi tentu Anda masih ingat ya surveillance apa? Surveillance itu intinya adalah mencatat, kemudian mengamati secara terus-menerus. Intinya surveillance itu adalah continue ya, berkesinambungan. Tidak boleh ada yang terluput. Karena dari surveillance itu kita bisa melihat tren. Nah, dari surveillance kita melihat ada enggak peningkatan kasus, seperti misalnya untuk KLB itu ada peningkatan kasus selama 3 bulan berturut-turut, ada peningkatan kasus dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, atau munculnya re-emerging disease misalnya, penyakit yang dulu sudah dianggap tidak ada, sekarang muncul lagi. Jadi itu bisa dideteksi dengan sistem surveillance. Nah, bisa dilakukan survei vektor misalnya di area-area sampah sambil bisa dengan mengambil sampel air limbah, memantau akses sanitasi. Nah, bahkan sekarang ada early warning system ya, sistem kewaspadaan dini yang mengintegrasikan data cuaca dan kesehatan. Seperti misalnya ada enggak hubungan antara peningkatan suhu dengan kejadian penyakit DBD misalnya. Jadi nanti mungkin banyak ada di antara Anda nanti yang meneliti ya, mengambil data dari Dinas Kesehatan untuk kejadian penyakitnya, prevalensi penyakitnya, dan data dari BMKG untuk data iklimnya. Jadi nanti mungkin bisa dianalisis korelasinya. Ada enggak hubungan antara kelembaban misalnya atau berbagai kondisi iklim, suhu, kecepatan angin misalnya dengan kejadian penyakit-penyakit berbasis lingkungan. Semakin canggih ya. Baik. Nah, tentunya ada strategi-strategi pengendalian sampah yang semestinya harus diterapkan oleh kota-kota yang peduli dengan sampah. Kita berharap tentu Kota Padang ke depannya sudah semakin peduli dengan pengendalian sampah ini. Tapi kalau dalam beberapa bulan terakhir ini sudah ada peningkatan ya, seperti misalnya ada LPS, lembaga pengelola sampah misalnya, dan sehingga sudah tertata. Tapi kita berharap seperti tadi sudah kita bahas, jangan masalahnya bukan hanya masalah kebersihan, tapi masalahnya adalah masalah kesehatan masyarakat. Nah, kalau yang kita lihat sehari-hari, tenaga pengumpul sampah dari LPS itu mau kita sisihkan pun sampah di rumah, nanti mereka tetap memasukkan ke dalam kontainer yang pakai motor VR-nya itu kan, semuanya masuk bak lagi, jadi tidak dipilah. Jadi yang masih bisa, yang saat ini bisa kita lakukan itu adalah memisahkan sampah yang bisa di-recycle, yang bisa diantarkan ke bank sampah atau diberikan kepada pemulung, dengan sampah yang memang harus kita buang ke TPA. Nah, tentunya prinsip 3R ini akan sangat membantu dalam mengurangi jumlah akhir sampah yang diantarkan ke TPA. Prinsip reduce, reuse, dan recycle masih jadi andalan. Dan ada tempat pembuangan sampah yang 3R mestinya ya di setiap pemukiman, sehingga tapi sekarang kan sudah mulai banyak bank-bank sampah ada di setiap komplek atau kelurahan, sehingga bisa diterapkan sistem 3R. Nah, semua bisa jalan asal masyarakat terlibat. Nah, bagaimana advokasi kita kepada masyarakat sehingga masyarakat pun punya kepentingan dan merasa memiliki tanggung jawab untuk turut serta mengatasi permasalahan sampah di lingkungan. Nah, jangan lupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Silakan Anda cari nanti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 jadi dasar regulasi nasional.
Nah, termasuk instalasi pengelolaan air limbah, instalasi pengelolaan air limbah komunal untuk pemukiman padat. Jadi ada IPAL di level komunitas ya, di level masyarakat. Juga mungkin ada filter grey water untuk menyaring air, dan pengawasan ketat terhadap limbah industri dan rumah sakit bisa menjadi langkah penting dalam pengendalian limbah. Jadi bagaimana kalaupun limbah tersebut harus dialirkan ke sistem drainase perkotaan, tapi ada pengolahan limbah secara komunal di pemukiman. Nah, tentunya kita berharap ke depan akan menuju ke sana, dan Anda bisa menjadi pionir, bisa menjadi volunteer nanti untuk praktek-praktek baik dalam pengelolaan sampah ini. Kita juga perlu pendekatan preventif, kurangi bahan B3 sejak dari hulunya, sejak dari produksinya. Jadi bagaimana bisa mencarikan bahan-bahan untuk substitusi ya, sehingga pengurangan B3 itu mulai dari hulunya, bukan hanya di level konsumen saja. Untuk strategi pengelolaan ekskreta atau buangan manusia berupa feses dan urin tadi bisa dimulai dari jamban sehat ya. Kalau sekarang kalau di pemukiman tentu udah jarang ada WC-WC umum ya, tapi kalau kita berbicara di daerah pedesaan tentu masih dibutuhkan jamban-jamban sehat yang dikelola secara komunal. Kemudian bagaimana bisa edukasi masyarakat untuk membuat septic tank yang sesuai dengan standar, hingga bisa pengelolaan lumpur, tinja terjadwal. Semuanya bisa berjalan jika didukung oleh masyarakat seperti lewat program STBM ya, sanitasi total berbasis masyarakat. Silakan nanti Anda tambah referensinya mengenai STBM ini. Kemudian tentunya ada praktek-praktek baik yang sudah dilakukan di berbagai tempat. Bisa Anda tambah nanti referensinya. Nah, apa sih peran masyarakat di sini atau peran komunitas? Tentunya warga akan sangat dibutuhkan keterlibatannya, karena tanpa partisipasi warga semua program akan sulit bertahan. Jadi jangan program itu hanya top down ya, hanya program dari pemerintah saja tanpa ada kepedulian dari masyarakat. Nah, edukasi, bank sampah, composting, dan semua praktek baik dalam pengelolaan sampah ini semua akan lebih sukses kalau masyarakat merasa memiliki. Mereka merasa bahwa itu adalah program untuk kebaikan mereka dan terlibat di sana. Dan itu terbukti dari data-data yang ada. Nah, kebijakan-kebijakan di Indonesia tentang pengelolaan sampah ini ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kemudian ada Permenkes Nomor 3 Tahun 2018 tentang sanitasi total, dan SDGs. Anda bisa lihat ya, Anda harus terpapar dengan SDGs itu ya. Dia kan target pencapaiannya, tonggak pencapaiannya adalah di 2030. Silakan Anda lihat. Nah, target 6.2 dan 6.3 ini fokus pada sanitasi dan air bersih. Nah, tapi semua kembali pada kolaborasi lintas sektor. Jadi seperti air bersih, bukan hanya orang kesehatan, tapi orang PU juga terlibat di sana ya. Orang dari Departemen Dalam Negeri juga terlibat, semua terlibat sehingga perlu kolaborasi antar sektor. Nah, keberhasilan dalam pengolahan sampah ini bisa dilihat seperti studi kasus di kota Surabaya, di mana Surabaya ini berhasil mengurangi sampah ke TPA itu hingga 30%.
melalui program bank sampah. Jadi banyak bank sampah di kelurahan-kelurahan, di RT RW di Surabaya, sehingga bisa mengurangi hingga 30% sampah diantar ke TPA. Jadi sebelum diantar ke TPA, sampah itu bisa dipilah terlebih dahulu dan ada sistem 3R-nya jalan ya, sehingga sampah yang masih bisa di-recycle, yang masih bisa dijadikan uang oleh masyarakat, dikelola oleh bank sampah, sehingga akan ada sistem kehidupan sirkular ya. Jadi semua berproses gitu kan, tidak ada yang terbuang, sehingga mengurangi sampah yang benar-benar tidak bisa diolah lagi. Nah, mungkin untuk praktek-praktek baik ini Anda bisa menambah referensi, seperti misalnya kalau di tingkat dunia ada di Swedia misalnya, justru mereka mengimpor sampah karena mereka punya mesin-mesin untuk daur ulang itu, sehingga mereka butuh bahan baku berupa sampah. Dan mereka mengimpor sampah untuk sumber produksi dari mesin-mesin daur ulang mereka. Nah, caranya bank sampah dan pelibatan masyarakat ya. Hasilnya kesehatan lingkungan membaik, kasus DBD menurun. Nah, itu yang terjadi di Surabaya. Nah, juga ada studi kasus di Yogyakarta. Di Yogyakarta itu instalasi pengolahan air limbah komunalnya berjalan bagus ya, sehingga bisa menurunkan angka diare. Warganya terlibat dari awal, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. Nah, ada kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Nah, inilah yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan. Jadi tidak hanya program-program sesaat, programnya ini continue, berlanjut terus-menerus, kalau bisa diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, apa sih indikator keberhasilan dari pengolahan sampah, limbah, dan ekskreta manusia ini? Tentunya presentasi rumah tangga dengan sanitasi layak meningkat. Jadi ini indikator-indikatornya. Jumlah kasus diare dan leptospirosis menurun. Meningkatnya jumlah tempat pembuangan sampah sementara dengan 3R. Meningkatnya instalasi pengolahan air limbah komunal, dan layanan LLTT ini bertambah di lingkungan ya, dan indeks kualitas lingkungan hidup nasional meningkat. Ini yang diharapkan ya, nilainya semakin tinggi, indikator-indikator ini pencapaiannya semakin baik. Nah, apa yang kita dapatkan dari pembahasan kita kali ini? Tentunya pengolahan sampah, limbah, dan ekskreta yang baik sangat penting untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan. Jadi pengolahan sampah, limbah, dan ekskreta itu bukan hanya berbicara masalah kebersihan, berbicara masalah estetika, tapi pada akhirnya adalah kita berbicara mengenai pencegahan terhadap penyakit-penyakit berbasis lingkungan. Tentunya status kesehatan masyarakat juga semakin membaik. Nah, diperlukan integrasi dari surveillance, kebijakan, teknologi, dan partisipasi masyarakat. Kita butuh kebijakan yang tegas, teknologi yang tepat, dan yang paling penting, partisipasi aktif dari masyarakat. Nah, Anda tentunya sebagai mahasiswa diharapkan bisa menjadi contoh ya, bisa menjadi volunteer atau relawan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengolahan sampah di perkotaan maupun di pemukiman lainnya. Baik, nah untuk untuk tugas, jadi untuk sesi ini Anda membuat tulisan dalam bentuk opini
Opini itu artinya dalam bentuk komentar, dalam bentuk pemikiran gitu kan, dengan topik sampah, limbah, dan ekskreta manusia. Jadi bisa jadi Anda punya pemikiran bagaimana sih permasalahan sampah di lingkungan Anda misalnya kan. Seperti misalnya Anda identifikasi penyebab permasalahannya apa, kemudian apa upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasinya, baik oleh pemerintah maupun oleh secara informal oleh masyarakat, dan bisa Anda analisis kesuksesan ataupun kegagalannya. Dan terakhir, beri kesimpulan dan rekomendasi dari opini Anda tersebut. Nah, nanti link pengumpulan tugas saya berikan kepada penanggung jawab ya, penanggung jawab mata kuliah nanti. Baik, mudah-mudahan kuliah kita pada kali ini bisa menambah sedikit bahan untuk direnungkan, dasar untuk Anda mencari referensi-referensi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.